Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan dilakukan coaching antara coach dengan coachee dan ada juga sebagai pengamat. Nah, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Ade Sudrajat sebagai pengamat dari percakapan coaching ini dan coachnya yaitu Bapak Agus Guniwan dan coachinya yaitu Ibu Titin Supriyatin. Sebelum melakukan percakapan coaching lebih jauh, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait penilaian percakapan coaching ini. Yang pertama itu adalah ada prasupervisi, kemudian yang kedua ada observasi, dan yang ketiga ada pasca percakapan. Untuk yang prasupervisi sendiri itu ada 4 indikator, yaitu mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching, kemudian menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan, kemudian yang ketiga menanyakan kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, dan yang keempat menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin disampaikan. Kemudian untuk observasi sendiri itu adalah mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat rekan CGP melakukan coaching, yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan. Kemudian untuk pasca percakapan sendiri itu ada 3 indikator. Yang pertama menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Yang kedua, menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan. Dan yang ketiga adalah menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan. Itu rubrik penilaiannya. Oke, sekarang Pak Agus sebagai coach, kira-kira Pak Agus kompetensi inti coaching apa yang ingin dikembangkan pada percakapan coaching kali ini? Iya, terima kasih Pak Ade. Ada beberapa kompetensi yang akan dikembangkan ya. Dalam percakapan kali ini, kompetensi yang akan dikembangkan yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan secara berbobot. Namun di sini yang lebih terfokus sebenarnya untuk pertanyaan yang berbobot bisa juga kita laksanakan, mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Tetapi yang dikembangkan di sini yang fokusnya itu 2, yaitu mendengarkan aktif dan kehadiran penuh. Pasti itu pengembangannya akan sesuai dengan pelaksanaan coaching hari ini. Itu Pak Ade yang akan dilaksanakan. Oke, jadi fokusnya itu pada pengembangan kehadiran penuh dan juga satu lagi tadi apa Pak? Kehadiran penuh dan aktif. Mendengarkan secara aktif. Oke, kalau begitu silakan untuk proses coachingnya untuk dimulai saja. Iya, terima kasih Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Titi hari ini? Iya Pak, alhamdulillah baik Pak. Baik, Tapi saya itu ingin bertemu Bapak nih Pak. Kebetulan ini masih waktu senggang, barangkali ya Pak, boleh diganggu nih. Boleh. Kebetulan waktu itu juga ya kita mau bertemu teh karena waktu kita banyak kegiatan Bu ya. Jadi ya, boleh Bu, silakan. Ya. Silakan Bu, apa yang akan mau dibicarakan Bu? Iya Pak, saya seminggu lagi ini akan ada misi sesuatu sebetulnya Pak. Ada rencana pembelajaran yang saya masih bingung gitu, apa yang harus saya lakukan gitu. Nah, rencana pembelajarannya itu adalah materinya tentang ciri-ciri makhluk hidup nih Pak. Nah, saya ingin
ciri-ciri makhluk hidup. Jadi dari ciri-ciri makhluk hidup itu saya memiliki tujuan bahwa siswa memahami tentang ciri-ciri makhluk hidup sehingga siswa bisa membuat karangan cerita dari ciri-ciri makhluk hidup itu. Nah, itu sebagai tujuan dari pembelajaran saya. Tetapi permasalahannya ketika anak menuliskan ciri-ciri makhluk hidup, nah terkadang ciri yang diharapkan itu tidak muncul di semua anak. Kemudian anak pun tidak dapat menuliskan. Tidak muncul ya? Ya, jadi mungkin masih bingung gitu si anak ya. Kemudian anak menuliskan ceritanya pun singkat-singkat, Pak. Itu. Sedangkan singkat-singkat. ya sangat singkat, Pak. Jadi padahal kan kalau dalam aturan ketika membuat cerita itu minimal ada berapa kata gitu ya yang harus anak bisa sampaikan dari ciri itu. Nah, saya kebingungan karena Pak di buku di sekolah juga tidak ada gitu. Jadi belum keluar buku kurikulum Merdeka ini. Sedangkan itu perlu sekali untuk literasi bagi anak, Pak, sehingga biar anak mampu bercerita atau mampu membaca gitu. Dengan kondisi begitu saya masih bingung nih, Pak, harus bagaimana nih kira-kira apa yang bisa saya lakukan gitu, Pak. Jadi makanya saya ingin bicara dengan Bapak, barangkali ada solusi yang bisa saya lakukan gitu, Pak. Iya. Oh, jadi berbagai masalah mengenai tentang ini ya, materinya kan ciri makhluk hidup ya. Itu betul. Anak harus minimal bisa memahami, bercerita gitu ya. Terus membuat kalimat dengan memang disesuaikan dengan yang akan disampaikan itu, Bu ya. Nah, bagaimana nih masalah-masalah ini, Ibu? Sekarang kita refleksi dulu, tenangkan dulu kita pikiran, Bu ya. Pak. Pejamkan mata. Ya. Ambil napas dalam-dalam. Beberapa detik keluarkan dari mulut. Ambil lagi. Pikirkan apa yang memang menjadi masalah dan masa tersebut akan selesai. Keluarkan kembali. Ambil napas lagi. Keluarkan kembali. Silakan Ibu, matanya dibuka. Iya, bagaimana Bu perasaannya? Ya, sedikit rada tenang, Pak. Kalau tadi bukunya, aduh mumet sekali nih gitu. Sekarang sekali ya. Iya, betul Bu. Supaya kita jangan sampai kita solusi, memang masalah masih banyak Bu ya, tetapi masalah itu pasti ada solusinya Bu ya. Ya baik. Tadi ada beberapa yang memang Ibu sampaikan, bagaimana cara memahami dan bagaimana cara membuat cerita dalam beberapa kalimat ya. Nah, saya mau bertanya Ibu, mungkin Ibu apa itu arti memahami kepada siswa itu, Bu? Ya, memahami di sini jadi siswa kan ciri makhluk hidup tuh minimal anak yang harus bisa paham gitu tentang ciri makhluk hidup itu ada 8, Pak. Nah, jadi saya identifikasikan bahwa dengan mengetahui ciri 8 makhluk hidup itu, siswa bisa menceritakan kembali tentang ciri yang 8 ciri tersebut untuk menjadi satu rangkaian cerita yang harapannya nanti si anak ketika misalkan anak dalam satu kelas itu diharapkan minimal anak bisa minimal 500 kata dari 8 ciri tadi gitu. Ceritakan atau memperjelas lah gitu ya dari ciri makhluk tersebut dengan membentuk sebuah cerita dengan tuntutan tadi minimal 500 sampai 1000 kata untuk satu siswa. 500 sampai 1000 kata. Ya, dari 1000 kata. Harapannya nanti ketika si anak sudah bisa menuliskan ciri-ciri makhluk hidup itu dan merangkai menjadi sebuah cerita yang menarik. Nah, saya bermaksud untuk
mengumpulkan karangan-karangan mereka untuk menjadikan sebuah buku. Sebuah buku, betul. Sebuah buku itunya nanti akan saya rangkum, mungkin tidak akan semua 100% anak atau siswa yang saya ajar gitu ya, semuanya bisa menuliskan Betul. 100% gitu ya. Semua jadi Iya. jadi satu buku tidak, tapi minimal 50% dari anak yang saya ajar, kurang lebih dari 250 atau mungkin sekitar 100 anak itu sudah bisa mencapai karangan cerita yang sudah dituliskan oleh mereka, sehingga bisa jadi satu buku yang jadi hasil bacaan, yang mungkin bukunya bisa jadi buku pendidikan juga atau pembelajaran juga. Bermanfaat. Ya, saya bukukan, mereka menjadikan literasi buat mereka juga untuk ciri-ciri makhluk hidup. Dimana kalau ke depannya ketika tidak ada buku, nah mereka tinggal baca saja buku yang ada di kelas literasi, sebagai literasi hasil karya dari mereka sendiri gitu. Nah, mereka sendiri. Ya. Iya, betul. Jadi itu tujuan nanti Ibu ya yang akan dicapai pada pembicaraan ini ya. Nah, itu betul. Nah, ini Ibu, sejauh mana Ibu melaksanakannya? Apakah Ibu sudah mulai ada rencana tindakannya? Nah, rencana tindakan saya itu karena kita nggak punya buku nih Pak, jadi buku kurikulumnya belum dikeluarkan, e-booknya juga belum ada nih Pak. Nah, tapi kalau misalkan anak belum memiliki, maksudnya gitu ya. Ketika anak memiliki juga bukunya kan, kalau di e-book itu kan di handphone masing-masing nih. Kebetulan handphonenya kan tidak boleh dibawa ke sekolah Pak. Jadi mereka mau baca dari mana? Nah, saya akan berencana untuk meminjam tablet yang milik sekolah itu sekitar mungkin minimal satu bangku satu lah gitu. Jadi 20 tabletnya untuk dimasukkan e-booknya di situ, sehingga si anak bisa berliterasi dengan buku dengan tablet yang tadi dimiliki oleh sekolah. Nah, saya masih bingung ini buku ya. Kalau ada buku pasti kan anak mau membaca ya, bisa membaca, itu bisa menggunakan e-booknya sehingga si anak bisa membuat cerita dari atau mengembangkan cerita tersebut dari buku dari tablet yang dia baca gitu, dari buku yang ada di tablet tersebut. Saya belum berkoordinasi dengan siapapun ini Pak, masih bingung. Masih bingung. Ya, jadi apakah saya harus menghubungi kepala sekolah atau saya harus bagaimana kira-kira yang terbaik gitu Pak. Iya betul. Nah, dari berbagai macam bagaimana caranya supaya anak itu bisa bercerita itu Bu ya. Nah, apakah Ibu pernah berbicara sama rekan guru Ibu atau teman sejawat Ibu? Ya, tentang buku ceritanya sebelumnya tentang membuat ceritanya teman sudah ngobrol nih. Kalau misalkan harapannya tadi 50% tidak ini, mereka mau bersedia kelas lain juga. Jadi, oh ya Bu, saya ikutan gitu, buat ceritanya juga Bu, katanya gitu. Jadi mereka juga tertarik. Jadi mungkin dari satu rombongan belajar bisa jadi 2 buku atau 1 buku minimal gitu ya. Dari hasil siswanya itu bisa Pak. Kalau ini teman, ada beberapa teman yang satu rombongan, mereka tertarik dengan membuat cerita itu. Nah, jadi saya akan mengajak mereka, kalau misalkan target saya di kelas saya tidak tercapai, mungkin bisa dari kelas yang lain. Yang terpenting ada satu produk hasil karya siswa dengan literasi tadi. Jadi kan tidak masalah kalau literasi mah dari hasil karya sekelas, 2 kelas atau seluruh kelas, yang penting ada literasi bacaan yang bisa dibaca oleh seluruh siswa gitu. Nah, itu saya sudah berkolaborasi. Jadi tinggal mereka sudah welcome gitu Pak. Udah welcome. Nanti ceritanya gimana? Saya kolaborasi dengan guru bahasa Indonesia, bagaimana kata-kata yang harus disusun. Nah, tinggal saya mungkin berkolaborasinya atau meminjam kepada kepala sekolah barangkali dengan melalui sarana prasarana
akan meminjam tabletnya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kira-kira Iya. itu gimana Pak? Apa yang saya lakukan itu salah atau tidak nih Pak? Betul Bu. Yang dilaksanakan Ibu tidak salah juga ya. Tetapi yang paling utama adalah yang tadi, yang paling terdekat itu ya, bisa melalui teman, ya, bisa, atau bisa juga sebelumnya berkomunikasi dengan kepala sekolah, itu boleh juga Bu, itu bagus tuh ya, karena terus juga tablet yang udah yang sudah ada di sekolah kita manfaatkan tuh anak supaya bisa bercerita ya. Di sini kan kita hubungannya membahas dengan ciri-ciri makhluk hidup ya gitu ya. Nah itu. Terus Ibu sejauh mana Ibu ini misalnya perkiraan Ibu sejauh mana apakah ada keberhasilan yang akan nanti dicapai oleh Ibu kalau misalnya sudah dilaksanakan tersebut? Ya, saya sudah mempertimbangkan Pak, ini karena saya juga pernah mencoba membuat buku komik nih Pak, nih dari hasil pembelajaran sehingga untuk jadikan literasi anak. Nah, dari kemarin 5 kelas yang saya ajar, alhamdulillah ada 5 buku nih yang sudah dihasilkan. Nah, kalau dengan cerita ini memang baru pertama Pak, 5 dan targetnya hanya 2 buku saja yang saya inginkan, baik ciri makhluk hidupnya untuk hewan mungkin dan ciri makhluk hidupnya untuk tumbuhan. Jadi 2 buku saja. Nah, kalau mengingat hanya 2 buku, jadi mungkin targetnya tidak terlalu jauh, dan ketika berkolaborasi dengan teman, bisa saja kalau misalkan nanti harapannya ketika misalkan anak dituntut hanya 100 orang yang menuliskan buku, kemudian ternyata antusias mereka dengan bercerita itu malah lebih. Nah, mungkin target saya yang tadinya 2 buku mungkin bisa jadi meningkat gitu. Nah, apalagi saya pikir kalau berkolaborasi dengan teman sejawat nih, satu rombongan belajar 12 kelas, mungkin terjadi lebih dari yang saya harapkan gitu Pak. Jadi kalau targetnya 2, mungkin bisa 6 atau mungkin minimal sedikitnya 4 lah gitu, bisa tercapai gitu Pak. Jadi mudah-mudahan bisa tercapai Bu ya. Iya betul. Ini ya Bu ya. Aduh, pembicaraan kita sebentar lagi nih, karena mungkin kegiatan kita ada kegiatan lagi yang memang harus mendesak Bu ya. Nah, saya mau tanya lagi Bu, yang tadi mungkin apa tujuan yang akan nanti Ibu laksanakan, yang akan dilaksanakan, terus kira-kira kapan akan melaksanakannya Bu? Iya. Dari tujuan saya yang tadi sebetulnya tujuannya kan siswa memahami tentang ciri makhluk hidup dengan cara membuat rangkaian cerita ya, yang tujuannya nanti hasil karya membuat sebuah buku cerita. Nah, itu yang sebagai tujuannya. Nah, untuk apa namanya tadi teh? Ya, kapan akan dilaksanakannya Bu? Untuk pelaksanaannya saya mungkin akan mempersiapkan dulu tabletnya Pak. Jadi seminggu ke depan kan ini masih ada waktu ya, seminggu ke depan. Nah, jadi mungkin dari besok nih saya akan menghubungi ibu kepala sekolah, kemudian menghubungi Wakasek Sarana untuk mempersiapkan si tabletnya itu, karena mungkin tabletnya juga kan belum di e-booknya belum terkopi semua di tabletnya. Jadi saya akan dan saya akan bertanggung jawab terhadap tablet yang saya pinjam barangkali sebanyak 20 untuk selama 2 minggu ke depan. Jadi selama minggu pertama ini perizinan dulu, minggu ke depannya baru saya pelaksanaan. Mudah-mudahan dalam 1 minggu selesai Pak. Jadi peminjaman tabletnya saya jaga-jaga aja 2 minggu gitu ya. Kalau ada siswa yang masih tidak bisa menyelesaikan gitu, tapi dalam 1 minggu selesai, kemudian nanti seminggu ke depannya mereka sudah mengumpulkan gitu. Iya, mudah-mudahan ya. Nah itu sudah ya, waktunya sudah ditentukan minggu depan juga ya. Terus tadi juga
tanggung jawabnya mulai dengan bagaimana tujuan target yang akan dicapai, nanti pelaksanaannya di mana nanti tablet yang akan dikumpulkan, dan mudah-mudahan minggu depan sudah tercapai. Mudah-mudahan tercapai Bu ya, dan dilaksanakan dengan baik Bu ya. Amin, 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 Pak. Iya, terima kasih Bu ya. Mohon maaf ya. Terima kasih Bapak sudah Yes. memberikan informasi juga ke saya, jadi sehingga saya tidak bingung lagi nih besok gimana nih. Nah, Jadi betul, bingung betul, gitu Ibu. apa yang harus saya lakukan dengan target Iya. saya gitu ya, Betul. supaya pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Tapi dengan Betul. pembicaraan ini saya menjadi kekuatan nih Pak untuk bisa Nah, berani berbicara alhamdulillah. pada kepala sekolah juga kepada sarana, sehingga sarana yang prasarana ini mungkin ketika saya sudah meminjam kan bisa digunakan oleh guru yang lain juga gitu Nah, sebagai itu buku Ibu. literasi. Jadi saya Iya. ada semangat untuk ya meminta izin untuk menyediakan tablet supaya bisa digunakan oleh siswa. Nah, betul Karena Bu. kalau ruangan komputer mungkin Pak kita masih bentrok dengan yang ANBK, yang kegiatan Terbatas Bu lain. ya. Ya, Iya. terus saya harus berpindah-pindah nih. Kalau Nah. pakai tablet mungkin jadi solusi yang mudah buat saya sebagai guru ketika proses pembelajaran tidak boleh menggunakan handphone di sekolah, sehingga ada tablet yang bisa dimanfaatkan untuk literasi. Aduh, terima kasih Bapak hari ini. Iya, betul Saya Bu. sudah Iya, sama-sama Bu. Oh ya, iya nggak apa-apa Bu. Nanti minggu depan kita berbicara lagi Bu ya, berdiskusi kembali ya. Bagaimana boleh, hasil boleh. tindakan yang sudah dilaksanakan oleh Ibu. Mudah-mudahan tetap menjaga kesehatan Bu ya, dan hasilnya tercapai sesuai dengan program yang Ibu sampaikan. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Agus dan Bu Titin yang sudah melaksanakan proses coaching ini. Pak Agus sebagai coach dan Bu Titin sebagai coachee. Nah, pada kesempatan kali ini setelah melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin didiskusikan terutama dengan Pak Agus sebagai coach. Oke Pak Agus, kira-kira nih setelah melaksanakan proses coaching yang sudah Bapak laksanakan, kira-kira hal-hal apa saja yang belum muncul dari proses coaching yang sudah Bapak laksanakan tadi Pak? Ya, terima kasih Pak Ade. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan mengenai bagaimana yang belum muncul dalam pelaksanaan coaching hari ini. Tetapi di sini yang paling utama itu bagaimana pertanyaan yang memang ini yang belum saya sampaikan mungkin ya, yang berbobot. Karena setiap pertanyaan yang saya ajukan ke coaching itu biasanya pertanyaannya mudah dijawab dan pertanyaannya selalu bisa dipahami, sehingga olah pikirnya untuk menjawab pertanyaan yang berbobot itu belum muncul tuh Pak Ade. Oke. Jadi memang hal-hal yang belum muncul dari percakapan coaching kali ini adalah Pak Agus belum dengan kuat menanyakan tentang pertanyaan yang berbobot gitu ya Pak ya? Betul. Oke, siap. Kemudian yang kedua nih Pak, selanjutnya yang mau didiskusikan itu kira-kira nih Pak, hal-hal apa aja yang sudah muncul dari proses percakapan coaching yang sudah Bapak laksanakan antara Bapak sebagai coach dan Bu Titin sebagai coachee? Hal-hal yang sudah muncul yang memang bisa dikembangkan itu antara saya sama Bu Titin, yaitu ada 3 kompetensi yang sudah muncul, yaitu kehadiran penuh. Oke. Kita sudah awalnya kita sudah melakukan teknik stop ya, itu terus mendengarkan secara aktif. Nah, itu dengan perasaan kita bagaimana tanggapan atau ide yang telah disampaikan oleh host ya. Terus yang berikutnya memang yang belum itu mengajukan pertanyaan yang tadi yang berbobot itu ya. Tetapi yang paling banyak muncul itu yang tadi disampaikan, yaitu kehadiran penuh melalui teknik stop dan mendengarkannya secara aktif. Gitu. Oke. Jadi pada percakapan coaching kali ini hal yang memang sudah muncul dengan baik gitu ya Pak. Hal Betul. yang sudah muncul dengan baik itu adalah
melakukan teknik kesadaran penuh dengan Betul. teknik stop ya, atau Iya. kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif. Hmm. Jadi tadi Pak Agus dengan Bu Titin terlihat bahwa dua ini sudah dikembangkan. Nah, kira-kira Pak, dari percakapan yang tadi nih, adakah hal-hal yang ingin dikembangkan oleh Bapak untuk proses coaching selanjutnya, Pak? Nah, ini yang memang saya pikirkan hal-hal yang akan dikembangkan untuk proses coaching selanjutnya, yaitu membuat pertanyaan yang berbobot itu. Oke, Karena dengan membuat pertanyaan pertanyaan berbobot berbobot. itu kita akan mudah, artinya kita akan berpikir secara pribadi atau juga lebih tinggi, lebih memahami, lebih ditingkatkan lagi dalam pelaksanaannya itu. Oke, oke, oke. Jadi memang hal yang ingin dikembangkan untuk proses coaching selanjutnya itu adalah menanyakan pertanyaan yang berbobot gitu ya, Pak ya? Betul, betul, Oke, betul. oke, oke. Siap, terima Iya, kasih Pak Agus sama-sama sebagai Pak Ade. coach. Nah, sebagai penutup dari proses coaching yang tadi sudah Pak Agus lakukan terhadap Bu Titin sebagai coach, ada beberapa kesimpulan yang sudah saya catat nih Pak. Dari tadi pada saat Bapak sedang proses coaching, saya mencatat hal-hal yang sudah muncul dari alur Tirta yang memang menjadi ruh dari coaching ini Pak. Oke, ada beberapa kesimpulan yang saya sudah tulis, yaitu Pak Agus sebagai coach itu sudah melakukan percakapan coaching dengan alur Tirta Pak. Kemudian pada awal percakapan itu coach sudah melaksanakan kompetensi inti coaching, yaitu kesadaran penuh. Hal ini terbukti dari coach meminta kepada coachee untuk melakukan teknik stop agar percakapan coaching berjalan dengan kesadaran penuh dari kedua belah pihak. Kemudian yang kedua itu pada fase tujuan. Pada T-nya yang tujuan itu coach sudah melaksanakannya dengan baik, yaitu coach menanyakan apa tujuan pertemuan kali ini. Coach sudah menanyakan kepada coachee apa tujuan pertemuan kali ini. Kemudian pada fase identifikasi, coach juga sudah melaksanakan dengan baik, yaitu coach menanyakan memahami ciri-ciri makhluk hidup dengan menulis cerita, menanyakan hambatan-hambatan yang mungkin. Kemudian pada fase rencana aksi, coach juga melaksanakannya dengan baik, yaitu coach menanyakan rencana aksi secara rinci. Kemudian siapa saja yang terlibat, skala pencapaian rencana aksinya itu seperti apa, dan antisipasi jika ada gangguan dalam menjalankan rencana aksi. Kemudian pada fase tanggung jawab, coach melaksanakannya dengan baik, yaitu coach menanyakan komitmen terhadap rencana aksi yang akan dilakukan oleh coachee, menanyakan orang yang membantu coachee dalam mengingatkan komitmen tersebut. Kemudian durasi progres dari rencana aksinya juga tadi sudah disebutkan. Dan pada bagian penutup, coach menutup percakapan dengan baik. Itu kesimpulan yang tadi saya catat pada saat proses coaching antara coach yaitu Pak Agus dengan coachee yaitu Ibu Titin Supriyatin. Itu saja mungkin kesimpulan yang saya catat tadi. Terima kasih sudah melaksanakan proses coaching ini, dan kita tutup Sama-sama. saja dengan ucapan alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.